Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Kapan insyaallah? Akad maksudnya? Boleh saya tanya dulu, siapa yang baru nikah? Siapa yang baru mau nikah? Baru mau. Wah, banyak di belakang ternyata. Di depan gak ada yang mau. Siapa yang udah lama pengen nikah? Kalau nikah tuh jangan kepengen ya. Langsung datang aja. Ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Kayak Julaibib. Pantang menyerah. Kita hari ini bahas apa? Jangan salah fokus. Fokusnya tuh kalau di kamera yang otomatis itu adalah wajah ya. Jadi kan ada tuh kalau kita foto langsung nyari wajah. Kalau orangnya geser, fokusnya geser. Jadi dia nggak pernah gagal. Nggak mungkin dia fokus ke wajah, tiba-tiba ngambil sepatu gitu. Sepatunya pink misalnya. Gak mungkin kan? Artinya hari ini kita bahas tentang fokus dalam mencari cinta. Fokus dalam mencari cinta. Salah fokus dalam mencari cinta itu mungkin maksudnya adalah kalau kita mencari cinta itu mungkin buat mencari kesenangan dunia saja. Coba kita belajar mencari cinta itu untuk ngedapatin akhirat. Menurut saya itu lebih true love, lebih endless love. Kenapa? Karena cinta yang paling endless itu adalah cinta yang dibawa sampai ke akhirat. Jadi cinta di dunia dan di akhirat. Tapi sebelum kita menemukan cinta-cinta apapun dalam hidup kita, coba kita belajar ngedapetin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang pemilik segala cinta. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menitipkan rasa cinta di dalam hati semua hambanya untuk orang yang dia cintai. Kalau Allah cinta sama kita, Allah akan titipkan rasa cinta kepada semua makhluk agar mencintai kita. Tapi kalau Allah nggak cinta kepada seseorang, Allah cabut rasa cinta dari semua makhluk, sehingga nggak ada yang mencintai kita kecuali karena hawa nafsu. Jadi kalau kita pengen ngedapetin cinta sejati, cintailah dulu dan raih pula cinta pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang
jangan salah fokus dalam mencari cinta. Oke, saya akan angkat kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Ada di surat apa teman-teman? Kisah cinta Nabi Musa. Nabi Musa pernah jatuh cinta? Pernah, kepada istrinya. Tahu nggak cerita Nabi Musa ketika pertama ketemu sama pasangannya, sama istrinya? Pernah baca kisah itu? Coba buka surat Al-Qasas, surat 28. Itu kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas, surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Coba buka aplikasi Al-Qurannya. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Saya akan baca dari ayat 22 sampai ayat 28. Surat Al-Qasas ayat 22 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي
wallahu ala ma naqulu wakil. Dan ketika Musa menghadap ke arah negeri Madian, ia berdoa, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Lalu saat ia sampai di sebuah sumber air di negeri Madian itu, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternaknya. Dan ia melihat di belakang orang banyak itu dua perempuan yang sedang menambat ternak mereka. Musa bertanya, apa yang kalian butuhkan? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak mereka, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usianya. Lalu Musa menolong mereka dengan memberi minuman ternak itu. Kemudian dia kembali ke tempat teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang turun darimu kepadaku. Tidak lama kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan tadi, berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggil engkau agar ia memberikan hadiah terhadap kebaikanmu dengan memberi minuman ternak kami tadi. Maka tatkala Musa bertemu dengan ayah perempuan itu dan menceritakan kepadanya cerita tentang dirinya, laki-laki itu berkata, janganlah kamu khawatir, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu atau Fir'aun. Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah laki-laki itu, sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku, dengan dasar bahwa kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Musa berkata, baiklah, itulah perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah, salah satu penggalan kisah dari kisah Nabi Musa yang sangat panjang di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa tetap fokus kepada cita-citanya, tetap fokus kepada keinginannya, tetap fokus kepada himmah, azam, apa yang selama ini dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun adegan hidupnya berubah-ubah. Karena manusia itu menjalani hidup dengan adegan yang kadang-kadang kita tidak menduga. Saya merasa bahwa hidup saya itu penuh dengan kejutan dari Allah. Saya orang Aceh asli, anak dari orang tua yang mungkin bukan orang kaya, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan saya kuliah di Mesir. Lalu pulang dari Mesir saya tinggal di Bandung. Sampai hari ini banyak adegan dalam hidup kita itu, banyak hal yang kita nggak pernah menduga. Adegan hidup bisa berubah, tetapi azam harus tetap ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga adegan-adegan yang kita alami, apakah itu adegan sekolah, belajar, adegan menikah, adegan bekerja, adegan berteman, semua adegan dalam hidup kita itu harusnya menjadi sebuah potensi, kekuatan
dan penyemangat buat kita mendapatkan apa yang sudah terazam dalam hati kita. Gak boleh cita-cita kita itu berubah gara-gara adegan berubah. Gak boleh harapan kita itu berubah gara-gara situasi berubah. Harusnya harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah sama sekali, walaupun hidup kita terus dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tetapi harapannya tetap sama. Kayak ibarat tadi orang pengen nikah, udah aja fokus nikah. Kalau dia bekerja, niatnya bekerja supaya bisa mempersiapkan mahar yang layak buat calon kekasih. Apa mahar yang layak? Minimal mah 1 miliar, 1 villa, ya, mobil Alphard. Setuju yang di belakang? Kalau nggak sampai segitu pun minimal 1 motor, rumah kontrakan, sama pendapatan yang cukup untuk kita berdua. Yang saya sebut dengan cukup, kadang-kadang cukup itu lebih baik daripada lebih loh. Benar nggak? Cukup lebih baik daripada lebih. Kalau kita lebih, kita akan beli piring 2, gelas 2, tempat tidur 2. Nggak seru kan? Justru karena cukup, kita beli piring 1, makan sepiring berdua. Gelas 1, minum segelas berdua. Jadi nggak ada cerita gelas papa, gelas mama. Yang ada adalah gelas kita. Kan suka ada tuh di rumah-rumah gelas papa, gelas mama kan ya. Beli di supermarket, ditulis jelas itu. Ini punya siapa, ini punya siapa, udah di tag masing-masing. Kalau mama salah ngambil gelas, gelas papa dipakai sama mama, nanti diminta tukar. Mah, itu gelasnya papa. Oh iya, maaf pak, salah, balik. Akhirnya mamanya minum kopi, papanya minum teh misalnya. Kebalik kan? Harusnya gelas itu 1 berdua. Tolong yang mau nikah ya, di rumah siapkan hanya 1 gelas. Sisanya dikotakin aja, kalau ada tamu baru dikeluarin. Yang kita pakai sehari-hari hanya 1 gelas. Itu cinta yang nyunah. Karena Nabi minum hanya dari gelas yang bekas diminum oleh Aisyah. Kecuali kalau aku agak-agak susah ya. Kalau misalnya gelas, Nabi itu Aisyah minum. Setelah selesai Aisyah minum, Nabi akan lihat mana bekas bibirnya Aisyah. Maka Nabi persis akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Masih mikir mau nikah? Kerja untuk mempersiapkan mahar yang layak, nafkah yang cukup. Sekolah untuk belajar bagaimana menjadi suami atau istri yang soleh-solehah. Jadi apapun adegannya, dia jadikan sebagai potensi, semangat, dan kebaikan untuk dia raih apa yang dia harapkan. Itulah Musa alaihissalam. Dia punya sebuah azam, dia punya sebuah cita-cita, ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun, ingin melakukan revolusi di negeri Mesir, ingin mengajarkan kepada Bani Israel la ilaha illallah, ingin mengajarkan kepada Bani Israel agama Yahudi.